Film diawali dengan diperlihatkannya suasana restoran ayam goreng yang dikelola oleh Shin Rumi. 내가 바로 이 치킨집의 사장입니다. Pada saat diwawancara, ia bercerita ketika umur 10 tahun, ayahnya pergi meninggalkan dia. Sementara ibunya bekerja keras untuk menghidupi Rumi. Adegan berlanjut di mana restoran ayam sudah tidak beroperasi lagi. Lalu Rumi menelpon pamannya agar datang ke restonya. Di luar tempat itu, terdapat tukang gusur. Tak lama kemudian, ibu Rumi pun datang. Ibunya hampir menabrak gerombolan orang itu, dan orang itu langsung menarik ibu Rumi hingga membuat kepalanya terbentur trotoar dan seketika tak sadarkan diri. Rumi pun sedih. Lalu datanglah tetangga mereka. Kemudian ibu Rumi dibawa ke rumah sakit. Bersamaan dengan itu, terlihat sebuah meteor yang jatuh di daerah pegunungan dekat sana. Zat yang terkandung di meteor bercampur dengan mata air. Kemudian seseorang bernama Shin Suk-hun tak sengaja meminumnya. Lalu, terlihat seorang wanita tua yang sedang memandang bungkus kopi di sebuah minimarket. Kemudian Suk-hun yang mengenal wanita itu pun menyapanya dan menawarkan secangkir kopi yang ia ambil dari minimarket itu. Tak hanya mengambil kopi, ia pun juga mengambil tisu toilet. Waktu kerja telah usai, Suk-hun pamit pulang ke atasannya. Suk-hun melihat wanita tadi sedang dimarahi oleh manajer. Wanita itu terpergok mencuri kopi. Kemudian Suk-hun beristirahat sebentar. Ia masih mengeluhkan sakit pada perutnya akibat meminum mata air pegunungan. Dan tiba-tiba tanpa sadar, Suk-hun menggerakkan serta merobohkan semua benda di sekitarnya. Pemilik toko yang melihat gazebo-nya berantakan pun mengusir Suk-hun. Suk-hun balik ke rumahnya. Di saat ia ingin merokok, namun koreknya jauh dari badannya. Dengan kekuatannya, ia mampu mengambil korek itu. Lalu Suk-hun mendapat telepon dari anaknya, yaitu Rumi. Ia mengabarkan bahwa ibunya meninggal dunia. Kemudian Suk-hun datang ke rumah duka untuk bertemu anaknya. Lalu gerombolan orang-orang yang menghancurkan rumahnya pun datang lagi. Dan mereka tidak mengakui kalau mereka adalah penyebab meninggalnya ibu Rumi. Rumi yang tak terima dengan mereka pun meminta mereka untuk pergi dan menunggu panggilan dari pengadilan. Pria itu adalah seorang pengacara, ia bernama Kim Jung-hyun. Ia sudah lama kenal dengan Shin Rumi. Lalu Kim memperkenalkan dirinya ke Suk-hun dan memberitahu semua detail kejadian yang terjadi. Kemudian, Suk-hun yang melihat Kim menjelaskan pun marah dan menanyakan hubungannya dengan Rumi. Di sini, Kim membela diri dan mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu seluruh penduduk yang ada di kompleks ini. Kemudian saat sampai di rumah, Suk-hun kembali mencoba hal yang sama yang ia lakukan kepada korek api tadi. Ia terkejut dengan kemampuannya. Lalu pagi harinya, ia kembali ke tempat kerja. Ia menanyakan kepada atasannya tentang besaran gaji seorang pesulap. Pria tua itu pun mengatakan bahwa di depan klub sana, seorang pesulap dapat menghasilkan beberapa juta won dalam semalam. Setelah dari rumah duka, Rumi kembali ke rumahnya. Ia disambut para warga di sana. Warga bilang bahwa para penggusur sudah mulai menandai toko yang ingin mereka gusur. Kim menawarkan bantuan untuk para warga. Namun, para warga takut hasil putusan pengadilan tidak menguntungkan mereka. Kemudian, Rumi meminta para pria itu berjaga di sana. Kim menegaskan bahwa tidak boleh ada kekerasan jika tidak ingin kasus ini memberatkan warga. Kemudian, Suk-hun yang datang mengatakan kepada warga bahwa mereka tak punya peluang untuk menang. Warga kesal dengan ucapan Suk-hun pun meminta Rumi mengusir ayahnya dari sana. Lalu, Suk-hun mulai mendatangi sebuah klub. Ia memperlihatkan aksinya di depan pemilik klub. Setelah melihat aksinya, Suk-hun pun diterima menjadi pesulap. Sementara itu, Kim dan Rumi bertemu dengan senior dari Kim. Orang itu bilang bahwa hasil otopsi sudah keluar, namun agak sulit untuk menuntut mereka. Kim bilang bahwa di dekat area itu terdapat mobil yang mempunyai CCTV, namun setelah dicek rekaman di mobil telah dihapus. Kemudian,
terlihat Suk-hun tidak bisa menelpon Rumi. Lalu di komplek terlihat para warga yang sedang membenahi toko mereka masing-masing. Rumi mengatakan ke warga bahwa menuntut mereka adalah hal yang mustahil. Suk-hun yang telah sampai di komplek membujuk Rumi untuk tinggal dengannya. Ia optimis kalau ia akan dapat menghasilkan banyak uang dengan menjadi pesulap. Ia pun menunjukkan kekuatannya di depan Rumi. Tetapi Rumi tidak terkejut sama sekali. Rumi masih kesal dengan perilaku ayahnya 10 tahun lalu. Ayahnya berkata bahwa dirinya dulu ditipu temannya hingga merugi besar. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk bercerai dengan ibunya. Singkat cerita, gerombolan pekerja sedang menuju area warga. Warga yang melihat hal itu menjadi panik. Kemudian Rumi meminta seorang wanita untuk melapor polisi. Sementara warga pria menghadang pintu depan. Bentrokan pun tak terhindarkan. Para pekerja mulai memukul mundur warga di sana. Tak terima melihat anaknya dipukuli dengan kekuatannya, Suk-hun melempar semua orang yang menghalanginya. Para pekerja pun mundur ketakutan. Salah satu pekerja diangkat oleh Suk-hun dengan mudah. Di saat itu juga, polisi datang dan membawa mereka semua ke kantor. Di kantor polisi, dari kubu pekerja tak mau mengakui kesalahannya. Mereka menjadikan Suk-hun sebagai kambing hitam. Bahkan mereka memberikan rekaman kejadian. Karena bukti yang diberikan tidak cukup, polisi pun menyuruh mereka agar berdamai saja. Saat pulang dari kantor polisi, para warga senang dengan kekuatan yang dimiliki Suk-hun. Kemudian, Shin kembali ke area warga. Di sana terdapat para pekerja yang sedang ngopi. Lalu mereka melihat benda melayang dan mereka panik sekaligus takut. Kemudian diperlihatkan Suk-hun yang membuat benteng dari barang-barang itu. Kim pun terheran-heran dengan kekuatan ayah Rumi. Para pekerja tadi melapor ke atasannya dan mengatakan kalau mereka ingin mengundurkan diri. Keesokan paginya, para wartawan datang untuk menemui Rumi. Lalu Suk-hun mengajak anaknya untuk makan bersama. Di sini, Rumi khawatir dan menanyakan kesehatan ayahnya. Di tempat lain, Tuan Min bertemu dengan Direktur Hong. Lalu Direktur Hong memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Tuan Min. Kemudian, Direktur meminta Tuan Min untuk membereskan semua kekacauan ini dalam waktu 2 hari. Pada esok harinya, polisi datang untuk menahan Suk-hun. Mereka menangkapnya karena ia sering mencuri barang di kantornya. Rumi yang khawatir dengan ayahnya meminta tolong Kim untuk membebaskannya. Lalu Kim mendapatkan telepon dari seniornya bahwa ada seseorang yang menyerahkan diri ke polisi dan mengaku sebagai pembunuh ibu Rumi. Semua itu adalah ide dari Direktur Hong yang memerintahkan anak buah Tuan Min untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Lalu Kim mengabari Rumi, ia mengatakan bahwa kantor Tuan Min pindah tempat dan Direktur Hong telah bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Suk-hun. Pengacara Kim menyuruh Rumi agar menyerah saja. Terlihat polisi sudah ingin menggusur para warga. Kemudian diperlihatkan Direktur Hong yang menemui Suk-hun dan meminta ia untuk menyerah. Di sisi lain, para warga melemparkan bom molotov ke arah polisi. Dengan semua alat berat, polisi membongkar benteng warga di sana. Lantas Kim menyuruh Rumi serta warga untuk pergi ke atap. Setelah bertemu dengan Direktur Hong, Suk-hun melihat berita di ponsel polisi. Suk-hun yang marah serta khawatir dengan putrinya memaksa keluar dari penjara. Dengan kekuatan yang ia miliki, Suk-hun pun menghancurkan isi kantor polisi dan terbang menuju lokasi. Di pemukiman warga terlihat seorang paman tergantung di tangga akibat dorongan para penggusur. Untung saja Suk-hun datang tepat waktu dan menyelamatkan paman tersebut. Kemudian ia bergegas mencari putrinya, namun dalam pencariannya ia dipukuli oleh para penggusur. Meskipun telah menerima banyak pukulan, dengan mudah Suk-hun mementalkan mereka semua. Di atap gedung terlihat para polisi terus memukuli para warga dan Rumi telah ditangkap. Sementara itu, dari atas gedung, Kim meminta warga untuk melewati tangga agar bisa melarikan diri ke gedung sebelah. Tuan Min terus mendesak polisi untuk menangkap para warga.
Ketika kontainer yang berisi beberapa polisi dan Rumi akan dipindahkan, tiba-tiba salah satu tali yang menghubungkan kontainer itu putus. Hal itu membuat salah satu polisi tergantung. Lalu Rumi berusaha menolong polisi tersebut. Sukhun yang melihat anaknya ada dalam kontainer itu berusaha memindahkan kontainer itu ke atap gedung. Namun karena dirinya terpeleset, kontainer itu pun bergetar dan membuat Rumi jatuh ke bawah. Dengan cepat, Sukhun melompat dan menyelamatkan Rumi. Kemudian, Sukhun meminta maaf kepada Rumi. Ia pun pergi dan menitipkan anaknya kepada warga. Sukhun pun menemui Tuan Min dan berkata bahwa ia telah kalah. Tak lupa ia juga memberikan bogem mentah yang membuat Tuan Min terpental dan pingsan. Setelah itu, ia menyerahkan diri ke polisi. 4 tahun kemudian, Sukhun telah dibebaskan dari penjara. Ia pun dijemput oleh pengacara Kim yang kini telah menikah dengan Rumi. Lalu Kim mengajak Sukhun ke suatu tempat yang dulunya adalah restoran milik Rumi. Karena masalah korupsi, membuat mega proyek Taishan batal dilaksanakan. Lalu Kim membawa Sukhun ke sebuah restoran ayam goreng yang dikelola oleh anaknya. Sukhun pun menggunakan kekuatan psikokinesisnya untuk mengantarkan segelas bir ke para pelanggan. Dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.